para peserta webinar, kami harapkan Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan pada chat room atau pada fitur My Question. Pertanyaan dari Erwin Gunawan SPD. Pertanyaan ini ditujukan kepada Prof. Haji Ganefri, MPD, PhD. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran online di tengah keluarga peserta didik yang berada di wilayah pelosok dengan jaringan internet yang kurang baik dan minimnya ilmu teknologi atau gaptek? Kepada Prof. Ganefri, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gunawan yang telah mengajukan pertanyaan dan mengikuti acara webinar ini. Dan saya kira ini adalah suatu persoalan yang saat ini kita rasakan, terutama bagi mahasiswa yang berada di daerah yang memang tidak tercapai tidak mempunyai jaringan internet. Artinya mereka tidak punya, ya mungkin kalau di Sumatera Barat ya hampir 85% sebenarnya sudah terkoneksi, tetapi memang ada jaringan-jaringan itu yang belum punya sinyal 3G atau 4G, bahkan baru yang punya 2G hanya bisa untuk SMS dan sebagainya. Selama ini apa yang kita lakukan di UNP, bagi mereka yang tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui platform e-learning 2 unp.ac.id itu, memang mereka itu diberikan afirmasi penugasan-penugasan melalui SMS yang dilakukan oleh dosen. Dan memang kita melihat ada beberapa berita di media, mahasiswa mencari tempat untuk bisa terkoneksi jaringan, berjalan puluhan kilometer baru mendapatkan sinyal. Ya, itulah dinamika dalam proses pembelajaran yang ada saat ini. Dan saya kira ini juga tantangan bagi kita semua. Jadi pembelajaran online ini memang salah satu yang harus pertama kali mendapat perhatian kita adalah ketersediaan layanan atau jaringan internet. Tentu kalau jaringan tidak tersedia, tentu tidak bisa mengoptimalkan pembelajaran melalui daring atau online learning. Nah, tapi kalau hanya sekedar untuk bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan, dosen bisa komunikasi secara langsung melalui telepon dan sebagainya, saya kira ini tidak persoalan. Tetapi yang namanya proses pembelajaran online learning, kita harus sebaiknya itu menggunakan platform. Ya. Nah, platform itu tentu harus didukung oleh jaringan internet yang memenuhi syarat sehingga mereka bisa akses. Saya kira saat ini di UNP tadi saya sampaikan kita sudah 75% dosen kita menggunakan pembelajaran menggunakan platform learning management system melalui e-learning unp.ac.id. Yang 25% inilah yang sebagian ada yang menggunakan pembelajaran mereka lakukan secara sinkronus, terutama untuk pasca sarjana. Ya, pasca sarjana pada umumnya mereka melakukan pembelajaran secara sinkronus melalui Zoom, cloud meeting, melalui cloud dan yang lain aplikasi ya, yang bisa bertatap muka langsung walaupun mereka ada di mana-mana. Tapi ini untuk mahasiswa S2, S3 sejauh ini tidak ada persoalan. Tapi mahasiswa S1 dan D3 memang ada persoalan. Ada sekitar 15% mahasiswa kita itu memang tidak bisa terkoneksi dengan jaringan. Apa yang dilakukan oleh dosen dan juga kebijakan universitas ini juga hanya melalui pesan-pesan ya, dan ada juga mereka itu pergi tinggal di tempat di kota, di tempat rumah saudaranya yang terkoneksi dengan internet. Jadi memang jaringan internet merupakan persyaratan mutlak yang harus tersedia jika kita ingin menggunakan pembelajaran daring secara teknologi, secara fully ya. Secara penuh maksudnya. Dan kalau soal gaptek, saya kira seluruh mahasiswa saat ini rasanya tidak ada yang gaptek dengan IT ya.
Karena mereka sejak awal mulai mereka masuk, mereka sudah bergelimang dengan ini. Mulai mereka ujian, mulai mereka baik di SLTA. Ya, jadi saya kira kalau untuk gaptek rasanya mahasiswa-mahasiswa kita sudah mulai terhindar dari hal ini. Ya. Jadi karena kehidupan mereka saat ini memang sudah sangat tergantung kepada teknologi. Nah, persoalan sekarang itu memang hanya ketersediaan infrastruktur jaringan yang belum memang bisa mencapai ke seluruh pelosok negeri. Syukur alhamdulillah di Sumatera Barat. Saya kira kalau di daerah-daerah timur sana masih sangat minim sekali. Jadi ini adalah suatu persoalan, tetapi bisa diatasi. Jadi bukan tidak bisa diatasi. Artinya standar minimal kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu tetap mereka capai dengan penugasan-penugasan yang diberikan oleh dosen, walaupun tidak menggunakan platform. Tentu hasilnya kita tidak bisa melihat prosesnya. Tapi kalau kita menggunakan platform e-learning, kita bisa melihat prosesnya, kita bisa melihat tugas-tugas yang dikerjakannya, kita bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan feedback secara langsung. Dan saya kira ini memenuhi filosofi daripada pembelajaran daring, ya, kalau kita gunakan platform. Nah, kalau kita tidak gunakan platform, ya saya kira filosofi pembelajaran daring itu memang tidak terpenuhi. Tentu juga tidak bisa menghasilkan proses pembelajaran yang maksimal. Tapi sekali lagi, proses pembelajaran itu memang sangat tergantung kepada mahasiswanya. Selagi dosennya bisa membelajarkan mahasiswanya, kami yakin mahasiswanya akan bisa memenuhi standar minimal dari setiap kompetensi yang harus dikuasainya ketika mereka mengambil mata kuliah yang ada dalam penyelesaian studinya. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ganefri. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Asih Rosnaningsih MPD. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Dr. Muhammad Yunus. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah efek psikologis yang dirasakan baik oleh guru atau dosen dan mahasiswa jika dalam durasi yang lama atau bulanan melakukan pembelajaran daring? Terima kasih. Pada Pak Yunus, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Asih Rosnaningsih. Salah satu tantangan tadi yang dijelaskan dalam slide saya, itu ada model interaksi di dalam pembelajaran jarak jauh. Ada 4 macam interaksi peserta didik. Peserta didik dengan pengajar, peserta didik dengan peserta didik yang lain, peserta didik dengan materi pembelajaran, dan peserta didik dengan sistem. Peserta didik interaksi peserta didik dengan pengajar itu menghasilkan yang namanya teaching presence, keyakinan, kepastian bahwa dia belajar dalam skenario yang sudah diarahkan untuk mencapai kompetensi yang sudah disiapkan, sistemik, sistematis, dan sebagainya. Kemudian peserta didik dengan peserta didik menghasilkan yang namanya social presence. Jadi Ibu Asih, salah satu tantangan yang dihadapi para mahasiswa yang belajar dalam pembelajaran daring itu adalah masalah loneliness, kesendirian gitu. Kesendirian artinya dia kalau merasa nggak punya teman, nggak punya apa, sendirian. Biasanya ada teman bercanda, teman ngobrol, teman ledek-ledekan di kelas gitu ya. Nah, ini dalam pembelajaran ini kan susah. Nah, oleh karena itu biasanya kita di luar pembelajaran daring membuat yang namanya komunitas antara siswa, komunitas siswa dengan gurunya, dan seterusnya ya. Ada grup-grup komunikasi di luar itu, sehingga apa yang diperoleh di dalam pembelajaran, di dalam kelas virtual itu bisa di-share, didiskusikan, dan juga sekaligus itu digunakan forum komunikasi di antara mereka. Kemudian yang berikutnya juga Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus Ibu Asih, bahwa efek psikologis dari pembelajaran daring itu bagi mereka yang tidak tahan, karena terus terang aja pembelajaran daring itu menuntut peserta didik mahasiswa untuk sedikit terus bergeser menjadi independent learner, pembelajar yang mandiri. Artinya
dalam pembelajaran daring itu salah satu prinsipnya gini, Bu. Tidak semua materi pembelajaran itu harus disampaikan oleh guru, kan? Kebayang nggak kalau satu materi pelajaran harus selalu diceramahkan, diajarkan di dalam kelas, nggak cukup waktunya dalam pertemuan, misalnya 16 kali, 14 kali, atau 12 kali dalam satu semester. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa memilih konsep esensial mana, kompetensi esensial mana yang akan diangkat dalam pembelajaran daring, dan konsep-konsep mana yang bisa dipelajari sendiri oleh para mahasiswa. Nah, oleh karena itu, pembelajaran itu arahnya yang pertama bagi dosen, itu memberikan mengarahkan para peserta didik, para mahasiswa, untuk menguasai konsep-konsep esensial, konsep utama, konsep inti atau kompetensi inti. Sedangkan hal-hal yang lain yang dipelajari oleh para mahasiswa dan sebagainya secara mandiri, jika ada yang tidak bisa dia kuasai, dia bisa ditanyakan di dalam pembelajaran daring itu sendiri atau melalui chat dengan para gurunya dan seterusnya. Nah, jadi efek yang paling besar itu adalah loneliness, kesendirian. Kemudian yang kedua, kadang ada rasa frustasi karena dia kesulitan teknis, Bu. Waduh, fitur ini kok nggak bisa, ngunduh ini nggak bisa, unggah ini tugas nggak bisa, hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika menghadapkan ketika kita akan menggunakan daring atau online di dalam pembelajaran, satu hal, pertama, guru dan siswa sama-sama dibekali dengan keterampilan teknis. Bagaimana memanfaatkan perangkat komputer, perangkat internet, dan sebagainya, serta fitur-fitur yang ada dalam laptop atau di dalam aplikasi yang kita gunakan untuk medium di dalam pembelajaran. Itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa kita atau kita pada umumnya, itu kan dibesarkan dalam kultur oral. Jadi budaya leluri, budaya bertutur, budaya mendengarkan dan sebagainya. Artinya kita tuh asyik bisa berjam-jam itu kalau dengarkan orang bicara dan seterusnya. Apalagi kalau udah curhat, apalagi kalau udah ngomongin orang kan, bisa berjam-jam dan seterusnya. Begitu suruh baca, setengah jam itu udah bagus. 15 menit aja udah ngantuk. Baca bahan ajar, baca sumber digital, dan sebagainya. Jadi memang, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus terus memberikan motivasi. Jadi yang pertama itu karena loneliness, rasa kesendirian. Yang kedua masalah teknis. Yang ketiga, bantu dia untuk membangun motivasi dirinya, sehingga dia bisa menjadi pembelajar yang secara bertahap, perlahan, dan sebagainya, itu menjadi pembelajaran mandiri. Nah, ini pula apa yang ditanyakan oleh Ibu Asih. Tantangan yang luar biasa. Bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi para dosen, pengajar, tutor, dan juga bagi institusi. Yang pertama adalah bagaimana para mahasiswa yang akan ikut pembelajaran daring bisa diberikan edukasi dan pelatihan agar dia secara sistem paham apa itu dan bagaimana itu, serta keterampilan untuk mengikutinya. Yang kedua, bagi pengajar juga sama, Bapak dan Ibu sekalian. Karena terus terang aja belum tentu semua dosen kita itu punya kepenasaranan, punya keakraban dalam menggauli hal-hal yang bersifat ke-IT-an, termasuk aplikasi di dalam pembelajaran. Kemudian begitu pula Bapak dan Ibu sekalian dengan manajemen di dalam internal sendiri yang akan mengatur itu semua, juga belum tentu cepat akrab dan sebagainya. Oleh karena ini ada satu hal yang menarik disampaikan oleh Pak Mendristek dulu, Pak Nasir. Pengajar yang terbaik di dalam kelas tatap muka itu belum tentu kuat dia dan bisa menjadi terbaik di dalam pembelajaran daring. Karena memang udah mau kultur baru, keterampilan yang harus dikuasai juga harus technical skill-nya juga harus dikuasai dengan baik, dan juga hal-hal yang lain yang terkait dengan pembelajaran daring. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman sekalian para pendidik, kalau dalam semester pertama diterapkan pembelajaran daring, mahasiswa yang aktif baru 50%, itu udah bagus. Kalau gurunya pada semester pertama atau dosennya semester pertama udah mau aktif dan kelas itu jalan, itu aja udah bagus. Terus bertahap, mengapa? Karena menjadi pembelajar mandiri, dan seperti halnya juga pembelajar atau pendidik dalam konteks pembelajaran jarak jauh, itu merupakan becoming proses, sesuatu yang terus berproses dan sebagainya. Ini itu nggak bisa hanya dengan sekali pelatihan langsung jadi hebat, nggak bisa yang seperti itu.
Itu ya Ibu Asik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus. Selanjutnya pertanyaan untuk Prof. Suciati, ini dari Andrea Okem. Pertanyaannya adalah, berdasarkan judul Profesor, Quo Vadis itu sangatlah menarik buat saya pribadi untuk berefleksi atas pendidikan Indonesia. Menurut Prof. Suci, kita tahu pemerataan pendidikan menjadi salah satu masalah besar untuk pendidikan Indonesia. Apakah dengan pembelajaran daring ini memungkinkan pemerataan pendidikan Indonesia dapat diatasi? Silakan kepada Prof. Suci untuk menjawab. Oke. Memang sangat luas ya pendidikan di Indonesia itu ya, dan dengan pendidikan yang konvensional ya, itu mungkin juga partisipasinya itu tidak akan seperti yang diharapkan, khususnya untuk pendidikan tinggi ya. Nah, karena itu memang pembelajaran jarak jauh, katakanlah UT pada waktu itu memang salah satu tujuan mengapa didirikan itu adalah menyediakan akses pendidikan tinggi bagi warga negara, siapa saja, di mana saja. Sehingga kemudian sampai ke kecamatan, ya, sampai ke wilayah-wilayah yang 3T dan sebagainya. Jadi itu sudah merupakan satu modus untuk upaya pemerataan pendidikan ya. Ini baru pemerataan pendidikan, kita belum bicara mengenai pemerataan kualitas pendidikan. Nah, kemudian apakah daring ini akan mendukung itu ya? Akan sangat tergantung juga, tadi juga dari masalah pertama yang disampaikan oleh penanya tadi, itu mengenai ketersediaan akses. Tadi telah dijawab bahwa akses itu penting sekali kalau memang daring ini akan semakin diperkuat. Karena kalau tidak ada akses ya memang tidak bisa apa-apa begitu ya. Walaupun sebenarnya sepertinya mahasiswa Indonesia itu juga punya suatu daya tahan, daya juang yang luar biasa. Mahasiswa UT itu ada yang cerita kalau dia tuh ikut ingin untuk akses tuton, itu ada yang harus mengadakan perjalanan naik motor turun ke bawah, ada yang harus naik ke atap dan sebagainya. Tapi begitu mereka mendapatkan akses itu, mereka kemudian mengikuti tuton yang disediakan oleh UT. Jadi artinya daya juang itu ada ya. Kesulitan pasti ada. Jadi memang dalam hal ini pembelajaran daring itu punya potensi, tetapi tetap harus ada asumsi-asumsi tertentu yang ada ya, yaitu bahwa akses itu tersedia, kemudian juga pendidiknya itu, katakanlah pendidik itu bisa merancang satu pembelajaran yang memang itu efektif disampaikan sebagai pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring tidak bisa dirancang seperti pembelajaran tatap muka. Jadi ini juga membutuhkan suatu pengetahuan tersendiri, suatu keahlian tersendiri. Jadi artinya kalau pembelajaran daring itu dosennya, gurunya mereka harus digital literasinya tinggi ya, mahasiswanya apalagi juga harus mempunyai digital literasi yang tinggi ya. Tapi juga kemudian memerlukan pembiasaan untuk belajar secara daring ini gitu. Pada tahap pertama mungkin akan mengalami kesulitan, tetapi ya contohnya dengan corona ini aja ya. Begitu kita masuk, kita punya pengalaman, kita sampai pada kesimpulan, ternyata saya bisa. Nah, jadi mungkin kemudian karena sudah mengenal, melihat manfaatnya, dan dia kemudian sambil belajar ternyata dia itu merasa bisa, mungkin nanti juga menjadi suatu pembiasaan ya, sehingga itu belajar secara daring itu merupakan bagian dari kemampuan seseorang begitu. Nah, kalau sampai pada tahapan itu, maka pembelajaran daring ini akan memungkinkan pemerataan pendidikan yang berkualitas ya. Tentunya pembelajaran daring yang berkualitas pula gitu. Sehingga harapannya bahwa ya semakin lama lah tidak ada lagi kesenjangan ya, kesenjangan tingkat pendidikan, dan tadi kan juga perguruan tinggi juga sudah mulai ramai-ramai masuk ke pembelajaran daring ya. Dan saya rasa bahwa sekarang semua sekolah sudah harus seperti itu. Memang ada yang masih sangat terbatas ya, tetapi dengan perkembangan lebih lanjut, kemudian adanya bantuan-bantuan tertentu, mungkin mereka juga akan bisa meningkatkan kualitasnya. Sehingga memang menjadi satu jalan keluar yang potensial untuk dapat pemerataan pendidikan di Indonesia.
Seperti itu ya mungkin ya pendapat saya ya. Oke, terima kasih Bu Ucu. Baik, terima kasih Prof. Suci. Selanjutnya, selanjutnya pertanyaan untuk Prof. Ganefri dari Eris Septiana, yaitu bagaimana prinsip dan proses penilaian atau evaluasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran daring. Apakah bisa seperti dalam pembelajaran tatap muka? Kepada Prof. Ganefri, kami persilakan. Prof. Ganefri, mic-nya masih di mute, mohon dihidupkan. Terima kasih Bu ya. Oke, ya, makasih Mbak. Terima kasih Bapak untuk waktunya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Mbak. Oke Bu Ucu, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Pak Eris Septiana ya. Bagaimana prinsip dan proses penilaian atau evaluasi aspek kognitif, afektif, psikomotor dalam pembelajaran daring? Apakah bisa seperti dalam pembelajaran tatap muka? Jadi kita dalam proses pembelajaran daring ini kita tetap memenuhi landasan filosofis daripada pembelajaran daring itu, sehingga aspek-aspek dari sisi kognitif, afektif, psikomotor itu harus bisa kita nilai. Nah, tentu ini bisa kita lakukan hanya melalui platform yang kita bangun melalui learning management system. Oleh sebab itu pembelajaran daring itu sebaiknya kita menggunakan platform. Jadi dengan menggunakan platform itu tersedia fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk melihat atau melakukan evaluasi penilaian dari sikap kognitifnya, afektif, psikomotornya. Karena juga di platform ini sebenarnya platform itu sudah menyediakan pembelajaran daring itu secara sinkronus dan asinkronus, artinya sudah dalam bentuk blended. Nah, kalau dari sisi kognitif saya kira tidak ada persoalan. Jadi kita bisa melihat dari sisi afektif ini juga bisa kita modelkan, juga bisa kita lihat dari proses mahasiswa kita untuk dari sisi jawabannya itu juga bisa kita nilai ya bagaimana sikap dan keterampilannya. Dari sisi psikomotor juga demikian. Kita juga bisa mereka kita tuntut untuk memutarkan video. Misalnya begini, ada mahasiswa kita jurusan sentra tasik. Mereka harus menguasai sebuah tari tradisional, taruhlah tari tradisional Minang, tari piring misalnya. Nah, mereka ini dituntut oleh dosennya ketika mereka bagaimana proses latihannya, kemudian proses sehingga hasilnya, kemudian juga dari sisi kognitif mereka ditanyakan apa nilai-nilai dari tarian ini, kemudian juga dari tampilannya mereka bisa kirimkan videonya ya melalui mereka bisa masukkan melalui LSMS atau platform yang di e-learning 2 di e-learning unp.ac.id. Artinya saya kira pembelajaran daring itu kalau betul-betul kita ikuti dengan kaidah landasan filosofis dalam pembelajaran daring itu tidak ada bedanya, malah lebih sulit sebenarnya. Ya, artinya mahasiswa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran secara daring, apakah itu secara asinkronus ya. Nah, karena ada tugas-tugas yang penting memang dosen juga harus aktif. Dosen pun juga sebenarnya yang sebagai tutor misalnya ya atau sebagai yang bertanggung jawab terhadap mata kuliah itu mereka juga harus aktif. Ya, jadi setiap hari itu mereka melihat tugas-tugas yang diberikan oleh mahasiswanya. Dan kita bisa melihat mahasiswanya berapa lama mereka membaca, belajar, menjawab. Itu akan kelihatan semua di sistem kita. Jadi saya kira tidak ada kesulitan ya bagi proses penilaian atau evaluasi untuk melihat aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran daring. Nah, kalau kita menggunakan platform, nah, jadi kalau tidak ada platformnya yang artinya tidak ada
manajemen sistemnya ya tentu tidak bisa. Jadi inilah yang perlu dilatih kepada dosen yang akan mengajar. Jadi dalam pembelajaran e-learning ini sebenarnya bukan hanya dosen saja yang harus menguasai platform itu, mahasiswa juga atau peserta didik juga harus tahu ya, bagaimana dia bisa mengupload videonya ke platformnya atau ke Learning Management System LMS yang disediakan. Ya. Saya kira itu. Jadi semua bisa dilakukan semuanya. Ya. Jadi malah lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ganefri. Selanjutnya ini pertanyaan dari Burhanuddin. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Muhammad Yunus. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pengalaman saya mengajar di UT, pada umumnya mahasiswa belum mampu mengakses semua sumber belajar yang ada, sehingga belajarnya hanya berbasis modul saja. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan tutor agar mahasiswa dapat memanfaatkan secara maksimal semua sumber belajar yang ada di UT? Kepada Pak Yunus, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ucu, Pak Burhanuddin yang baik. Terima kasih sudah menjadi tutor di UT. Tantangan untuk konteks Indonesia dan mungkin negara-negara yang punya tipikal seperti Indonesia. Sekali lagi, negara-negara yang hidup dalam lingkungan budaya leluri, budaya oral, itu kultur bacanya memang tidak terlalu mengembirakan. Contoh nih, Pak. Ketika saya jalan mendapat tugas, dulu pernah saya dapat tugas dari UNESCO di Hong Kong ya. Saya naik seperti busway lah. Itu berkali-kali saya naik. Di mobil itu begitu jalan itu hening. Karena penumpang itu pada bawa buku baca. Tetapi di satu sudut, ini nggak semuanya begitu berarti. Di satu sudut ada sekelompok orang yang ngobrol ramai banget. Itu ternyata anak-anak Indonesia, Pak. Jadi memang kultur baca itu harus terus dibangun dan diperkuat. Oleh karena itu, yang pertama adalah bagaimana caranya mahasiswa itu bisa menemukan sesuatu yang menarik dari kegiatan membaca itu. Jadi tutorial itu bukan ajang mentransmit, menumpahkan isi modul kepada mahasiswa, tetapi sebetulnya tutorial itu adalah ajang untuk memantapkan, mematangkan, membahas, mendiskusikan apa yang sudah dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa sebelumnya melalui bahan ajar yang disiapkan oleh UT dan atau bahan ajar lain yang disediakan di dalam sumber pembelajaran terbuka UT. Tetapi disinilah Pak, ketika saya menjadi tutor, terus terang aja Pak, sesi pertemuan pertama itu yang saya lakukan adalah bagaimana melatih mahasiswa membaca cepat, bagaimana dia merangkum bacaan, dan bagaimana dia menyimpan apa yang sudah dia baca supaya ketika dia baca pindah ke modul yang lain atau buku yang lain, nggak hilang tuh apa yang dibaca. Nah itu juga Pak Burhanuddin salah satu hal yang menjadi kendala para mahasiswa kita. Jadi itu yang harus kita bantu bagaimana mereka menikmati bisa membaca. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya tutorial itu sendiri memicu terjadinya proses belajar. Artinya apa? Tutor bukan mengulang apa yang di modul, tetapi mengkontekstualisasi hal-hal yang esensial yang ada di modul dan atau memberikan pendalaman dan atau penguatan atau penyederhanaan untuk hal-hal yang sulit yang dipelajari oleh mahasiswa. Jadi itu salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, ada penugasan kepada mahasiswa. Mereka bisa bentuk collaborative learning, mereka bisa problem based, mereka bisa membuat project dalam kelompok kecil atau bersama-sama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu Pak salah satu challenge yang dihadapi oleh para mahasiswa dan juga dihadapi oleh para tutor. Oleh karena itu, motivasi, pengingatan dari tutor, kemudian guidance bagaimana mereka membaca efektif, Pak Burhanuddin adalah sesuatu yang harus terus-menerus diupayakan oleh kita. Karena terus terang aja itu kan mengubah kultur. Yang biasanya baca, misalnya mau ujian, tiba-tiba ini harus belajar terus-menerus, kan nggak mungkin tuh baca modul mau ujian
5 mata kuliah, 5 buku BMP itu langsung dibahas. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, UT sebagai pendidikan jarak itu melayani mahasiswa mulai dari perkotaan sampai di puncak gunung, sampai di pinggir bukit dan sebagainya, bahkan di 34 negara di luar negeri. Nah, persoalannya adalah enggak semua mahasiswa memang punya akses terhadap infrastruktur dan juga internet. Oleh karena itu, salah satu prinsip UT 1. UT sebagai institusi negara tidak boleh, artinya gini, akses mahasiswa untuk belajar di pendidikan tinggi tidak bisa terjadi hanya karena ketiadaan internet. Nah, karena itu pula UT itu menyediakan beragam layanan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tutorial online saja yang asinkronus, ada tutorial sinkronus dengan menggunakan media yang kita sebut dengan tutorial webinar dan seterusnya. Ada yang memang hanya tatap muka karena di daerah itu susah akses internet atau internetnya memang nggak bisa lancar gitu ya. Jadi beragam persoalan itu. Kalau tadi Prof. Ganefri menyampaikan bahwa mahasiswa UNP itu 85% yang punya akses dengan baik terhadap internet untuk pembelajaran daring. Bayangin yang di UT kemarin itu, teman-teman sekalian, tutorial tatap muka itu switch menjadi tutorial webinar tatap muka tapi menggunakan media ya. Itu tantangannya luar biasa karena tidak semua mahasiswa punya akses internet. Jadi ada yang mahasiswa ke titik internet dia harus jalan kalau jalan. Atau kalau dia menempuh perjalanan itu sampai 12 jam. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran jarak jauh, teman-teman, tidak diharapkan loh tatap muka. Termasuk untuk praktik-praktikum. Kalau praktik-praktikum secara daring, teman-teman bisa menggunakan yang namanya praktikum virtual lab. Jadi praktikumnya di tempat mana tutor atau instruktur bisa mengawasi dengan menggunakan chip tertentu. Di China University misalnya, ada mahasiswa pertanian yang sedang melakukan pencangkokan dan seterusnya. Dia adanya nun jauh di kota sana, tetapi si tutor itu bisa mengamati dari kampus dengan menggunakan chip tertentu. Dan dia bisa berkomunikasi sehingga ketika salah, dia memberikan petunjuk harusnya begini dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi praktik-praktik itu ada dua. Ada praktik-praktikum yang sifatnya simulatif, untuk memberikan gambaran dan bayangan, itu bisa sepenuhnya dilakukan secara digital dan online. Tetapi untuk praktik-praktikum yang harus hands-on, mengalami langsung seperti di lab dan sebagainya, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan remote lab namanya. Tutornya di mana, mahasiswa praktik-praktikum di mana, dengan bahan alat yang terstandar, dan tutor bisa memandu dari jauh. Seperti sekarang operasi itu dokter-dokter kayak luar negeri itu ketika sosialisasi di Indonesia, itu banyak dokter yang berkumpul di teater untuk melihat, mendengarkan, menyaksikan apa yang dilakukan oleh dokter ahli itu. Ada juga, kalau misalnya tidak ada experience, pengalaman langsung, ya dia melakukannya di lab, indoor atau outdoor gitu. Jadi rumusnya sama saja, baik tatap muka atau juga untuk pembelajaran daring, yaitu kalau misalnya pembelajaran itu arahnya adalah penguasaan dominan ke kognitif, maka teman-teman sekalian bisa menggunakan sepenuhnya pembelajaran daring, apakah asinkronus atau yang sinkronus. Pengalaman belajarnya ada mengkaji, membaca buku, diskusi, kerjasama, itu bisa dilakukan secara online. Tesnya juga bisa dilakukan secara online. UT sudah memiliki yang namanya examination, ujian online namanya ya. Kemudian yang kedua, kalau itu afeksi juga bisa sama. Artinya kalau itu pembelajaran daring yang sinkronus, itu kan penghayatan, learning experience-nya, empati dan sebagainya, itu kan bisa ditumbuhkan, bisa dilakukan, bisa dirancang untuk dialami oleh para mahasiswa melalui pengalaman belajarnya. Tetapi untuk praktikum, sekali lagi teman-teman sekalian, teman-teman bisa menggunakan melalui webinar, bisa menggunakan remote lab, dan yang terakhir kalau memang internet tidak ada, fasilitas infrastruktur untuk digital yang seperti itu tidak ada dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan secara langsung di
lab indoor atau outdoor. Virtual reality seperti halnya juga augmented reality, teman-teman itu ya itu yang bersifat simulatif untuk men-trigger, memahamkan lebih awal dan sebagainya. Tetapi kalau itu hands on, mahasiswa harus melakukan langsung. Nah, observasinya termasuk tesnya tadi bisa melalui remote, bisa melalui webinar, dan juga bisa dilakukan di dalam atau di luar lab dan diobserve oleh tutor atau instruktur dan sebagainya. Itu saja Ibu Ucu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus. Selanjutnya, ini pertanyaan yang terakhir barangkali. Itu pertanyaan ditujukan kepada Prof. Suciati dari Pak Muhammad Zulfikri. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dalam kaitannya pembelajaran konstruktivisme, kita tahu bahwa dalam pembelajaran tersebut mengharuskan siswa menemukan sendiri atas apa yang dicari. Untuk masa pandemi COVID ini, bagaimana cara menerapkan pembelajaran konstruktivisme kepada siswa melalui daring supaya tetap sesuai dengan kaidah konstruktivisme tersebut? Pada Prof. Suci kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Zulkifli. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Tadi sudah kita pelajari bersama ya, bahwa esensi dari konstruktivisme itu adalah siswa itu dapat membentuk sendiri, mungkin menemukan itu mungkin juga membentuk sendiri begitu berdasarkan dengan menggunakan interaksi dengan orang-orang lain dan sekitarnya dan berbagai sumber yang dia bisa dia temukan untuk kemudian mengambil suatu kesimpulan pemahaman dia sendiri mengenai suatu isu seperti itu. Nah, konsep ini memang sangat membutuhkan suatu kemandirian di dalam belajar, kolaborasi dengan orang lain ya, kemudian juga pemodelan dan sebagainya. Nah, bagaimana teori ini kemudian dilaksanakan melalui daring ya. Nah, memang dalam hal ini dalam merancang pembelajaran daring yang konstruktivisme ini, kita harus menetapkan terlebih dahulu ya, kira-kira memang mesti akan ada substansinya itu mengenai apa. Katakanlah pengetahuannya itu mengenai apa yang akan dikuasai atau akan merupakan semacam konten yang nanti juga akan digunakan oleh mahasiswa begitu. Nah, dalam hal ini, maka dalam hal penugasan itu bisa kita gunakan untuk dapat membentuk konstruktivisme ini. Jadi misalnya dengan katakanlah melemparkan suatu isu dalam pembelajaran ya, jadi katakanlah suatu kasus begitu melalui daring ini, tapi kemudian kita memberikan mungkin question, pertanyaan-pertanyaan, dan kita kemudian minta dia untuk mencari informasi yang dapat dia akses, apakah lewat online, mengenai apapun yang membahas isu yang tadi telah kita berikan kepada mahasiswa. Sehingga nanti ketika mahasiswa itu datang di dalam pembelajaran daring ini, mereka akan punya mungkin bermacam-macam pemahaman, bermacam-macam sumber, bermacam-macam konsep. Nah, kemudian mungkin dalam forum diskusi itu, kita bisa minta mereka untuk kemudian coba katakanlah buat suatu analisis, kemudian sampaikan apa esensi yang Anda peroleh dari berbagai sumber tadi itu mengenai isu tersebut. Dan dalam forum diskusi kemudian ada tanya jawab dan sebagainya ya. Jadi dengan tanya jawab dalam forum itu, mahasiswa satu akan belajar juga dari yang lain, oh ternyata teman saya itu punya pemahaman seperti itu mengenai isu ini, seperti itu. Sehingga dengan demikian, ada semacam asih dan ada semacam asah ya di antara pemahaman dari mahasiswa itu, untuk kemudian dia bisa menentukan sendiri, oh kalau begitu, ini menurut saya pemahaman saya mengenai itu. Dan tentunya dalam hal ini juga tutor ataupun dosen bisa memberikan some guidance ya, atau mungkin pertanyaan yang sifatnya itu malah challenging seperti itu, men-challenge pemahaman mereka tadi itu. Nah, ini memang kalau diomongkan seperti itu ya, menariknya itu adalah kalau bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran daring yang seperti itu begitu. Tapi saya rasa banyak ya, dan dalam hal ini kita memang perlu untuk mencobakan pemahaman kita terbaik mengenai suatu desain yang baik mengenai konstruktivisme, kemudian kita tuangkan
dalam model, dalam daring itu, dan kita lihat bagaimana kira-kira hasilnya, sehingga nanti berikutnya bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi as always process of finding and improving ya. Jadi jangan saya juga tidak mengatakan saya tahu harus seperti ini seperti itu, enggak. Saya pun juga masih mencari nih. Kira-kira bagaimana untuk pembelajaran daring tetapi mencapai capaian yang diharapkan, yang akan benar-benar membuat mahasiswa itu diperkaya proses pembelajarannya dan dia merasa puas bahwa dia merasa belajar sesuatu begitu. Mungkin jawaban saya seperti itu ya Pak Muhammad. Moga-moga tidak memberikan jawaban yang tuntas tapi membuat Bapak semakin bertanya-tanya bagaimana caranya supaya saya bisa seperti itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Suciati. Jadi tampaknya ini antusiasme dari para peserta webinar ini sangat besar. Jadi sampai saat ini terkumpul ada sekitar 800 pertanyaan yang diajukan kepada para narasumber. Namun karena waktu yang terbatas, kami hanya dapat memfasilitasi 8 pertanyaan saja. Selanjutnya kami catatan yang dapat kami simpulkan atau benang merah dari diskusi kita dan paparan kita dari siang tadi sampai dengan sore ini dapat kami simpulkan bahwa masa pandemi COVID-19 ini telah mendorong diterapkannya pendidikan jarak jauh melalui pembelajaran daring atau online learning. Dan sebagai pendidik baik itu dosen maupun guru serta siswa harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar pembelajaran daring ini capaian pembelajarannya melalui pembelajaran daring pun dapat tercapai. Dan prinsip-prinsip pembelajaran tatap muka sebetulnya tidak berbeda jauh dengan prinsip pembelajaran pada pembelajaran daring ini yang mencakup behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, konektivisme atau cybernetika. Mungkin itu saja yang dapat kami hadirkan pada para peserta webinar kali ini. Terima kasih banyak dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penyaji hari ini, pada Pak Prof. Ganefri, kepada Pak Muhammad Yunus dan juga kepada Prof. Suciati. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman, pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan oleh para peserta. Yang pertama, mohon nama-nama peserta yang pertanyaannya terpilih itu menghubungi panitia atau bersiap-siap akan dihubungi oleh panitia melalui email. Kemudian kami mohon para peserta webinar untuk mengisi form feedback online yang linknya sudah tersaji di screen atau di layar. Paling lambat 30 menit setelah acara selesai. Jadi kami tunggu sampai dengan 30 menit setelah acara selesai. Dan kami informasikan juga kepada para peserta webinar bahwa e-sertifikat akan dikirim ke email bagi peserta yang sudah melakukan registrasi, mengikuti webinar, dan juga mengisi form feedback. Kemudian peserta dapat mengunduh bahan presentasi dari para narasumber melalui link yang akan disajikan oleh panitia KSF sebagai berikut. Nah ini linknya ya. Kemudian berikutnya pada tanggal 26 Juni kami tunggu dan kami undang para peserta webinar untuk dapat kembali meramaikan webinar KSF yang kelima dengan topik model dan strategi pengembangan pembelajaran dalam jaringan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Demikian Ibu Cubos, acara webinar. Ya Pak?
Ibu Ucu boleh satu kalimat sebelum berakhir. Oh untuk ya. Teman-teman, Ya, kami teman-teman persilakan dan Pak Yunus. Ya. para pendidik, ada satu hal yang mudah-mudahan jadi acuan kita. Zaman sekarang ini, tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar dan mengajar dengan baik. Daring adalah alat, tetapi dengan pemanfaatan daring kita bisa memiliki banyak fasilitas, keleluasaan, dan kesanggupan untuk memberikan lebih kepada anak-anak kita. Prof. Ganefri, terima kasih. Prof. Suci, Ibu Ucu, dan teman-teman, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih banyak Pak Yunus, Prof. Ganefri, dan Prof. Suciati. Terima kasih banyak. Kami tutup acara Knowledge Sharing Forum yang keempat Universitas Terbuka. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.